Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pelajaran bahasa Jawa. Sebelum kita belajar, berdoa dulu. Kemudian disiapkan modul yang sudah dibagikan oleh Bu Guru, ya. Kali ini kita akan mempelajari tentang welasono kewan lan tetuwuhan sakupengmu, ya. Di sini kita akan membahas tentang mengidentifikasi unsur-unsur cerita. Cerita yang disajikan pada tema ini adalah tentang cerita fabel atau cerita tentang hewan. Terlebih dahulu kita pelajari apa sih unsur-unsur cerita. Nah, anak-anak, unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah cerita, yang pertama ada tema, kemudian paraga lan wewatekan, ada latar atau setting, alur, sudut pandang, dan yang terakhir amanat. Nah, kemudian mari kita bahas satu persatu dari unsur-unsur cerita yang ada di slide ini. Yang pertama kita bahas tentang tema. Apa sih tema? Tema iku mujudake gagasan pokok kang dadi dasar isine cerita. Dalam bahasa Indonesia, tema adalah gagasan pokok, gagasan utama atau ide pokok yang menjadi dasar isinya sebuah cerita. Itu tema. Kemudian unsur berikutnya paraga lan wewatekan. Saben paraga dalam kurung tokoh duweni wewatekan beda-beda. Paraga sing duweni watek becik diarani protagonis. Wondene paraga sing duweni watak ala utawa wengis dalam kurung jahat diarani paraga antagonis. Dalam bahasa Indonesia, paraga ini disebut tokoh, yaitu seseorang yang memerankan sebuah cerita. Lan wewatekan ini adalah sifat. Dalam cerita itu ada yang disebut paraga protagonis, dalam bahasanya tokoh protagonis, atau paraga antagonis, tokoh antagonis. Yang dimaksud dengan tokoh protagonis adalah tokoh yang memerankan sifat baik. Sedangkan paraga antagonis adalah tokoh yang memerankan sifat tidak baik atau jahat. Nah, ini adalah tokoh yang terdapat dalam sebuah cerita. Ada yang baik, ada yang jahat. Nah, ini. Berikutnya yang dimaksud dengan ada latar. Nah, ini latar atau setting. Apa latar itu? Latar adalah yang menyangkut yaitu antara papan, wektu lan nalika cerita kasebut dumadi. Artinya dalam bahasa Indonesia, latar itu adalah setting atau latar itu berasal dari tempat, waktu, dan suasana. Jadi latar itu dalam latar atau setting itu ada latar papan, latar waktu, dan latar suasana. Latar papan itu adalah latar tempat. Ya, latar tempat itu yang dimaksud adalah tempat di mana peristiwa itu terjadi. Kalau latar waktu adalah kapan peristiwa itu atau cerita itu terjadi. Itu latar waktu. Misalkan dalam bahasa Indonesia itu pada suatu hari, pada hari ini, esok pagi. Nah, itu namanya latar waktu atau waktu dalam bahasa Jawa.
Kemudian latar suasana. Latar suasana itu adalah latar di mana tokoh ini merasa gembira. Nah, ini merasa sedih. Nah, ini adalah suasana. Dalam keadaan cerita itu menceritakan suasana gembira, suasana sedih. Lah, itu adalah sebuah latar, ya. Jadi latar itu ada latar papan, latar waktu, dan latar suasana. Berikutnya ada alur. Alur mujudake rerangkene kedadean sakjeroning cerita. Yen dalan ceritane diwiwiti tahap tetepungan. Dalam kurung perkenalan nganti karampungane dalam kurung penyelesaian. Diarani alur maju. Suwalike yen dalam cerita diwiwiti saka tahapan kerampungan terus tumuju tahapan tetepungan, mula diarani alur mundur atau flashback. Nah, di sini alur itu ada dua, alur maju dan alur mundur. Alur maju ini jika ceritanya mulai dari awal itu ya diceritakan perkenalan para tokohnya sampai ceritanya itu sampai akhir cerita, sampai selesai ceritanya itu urut. Nah, ini namanya alur maju. Kalau alur mundur adalah kebalikannya. Ya, alur mundur ini yang diceritakan adalah penyelesaiannya didahulukan. Kemudian baru ke tetepungan, ya. Jadi mundur, yang didahulukan adalah yang terakhir kemudian menuju yang awal. Ini adalah namanya alur mundur. Berikutnya, unsur cerita berikutnya adalah sudut pandang atau point of view. Sudut pandang iku cara pangripta anggone nyeleake awake sakjeroning cerita. Lah, ini terakhir, amanat. Amanat mujudake pesen utawa pitutur kang pengin diandharake pangripta marang pamacane. Ini amanat ya. Amanat ini adalah pesan. Pesan ini berupa moral yang ingin disampaikan oleh penulisnya, penulis ceritanya kepada para pembaca, ya. Jadi amanat ini bisa kita ketahui setelah kita membaca seluruh cerita dari sebuah teks cerita, ya. Jadi harus dibaca semuanya. Kalau kita membaca hanya sepenggal, kita tidak tahu apa sih amanatnya. Nah, ya, ini ya, amanat ini berisi pesan moral yang disampaikan oleh penulis cerita kepada pembaca. Nah, ini anak-anak, ini adalah unsur-unsur cerita mulai nomor 1 sampai nomor 6, ya. Kemudian ada salah satu contoh. Nah, ini tulodo petilan teks cerita. Lah, ini ada cuplikan cerita, ya. Ada cuplikan cerita, mari kita baca bersama-sama, ya. Sawijine dina macan entuk daging. Si macan bungah banget terus melayu sak banter-bantere kepingin enggal tekan alas panggonane. Ini ada satu paragraf cerita, ya. Bu Guru ngambil contohnya sedikit saja. Nah, kemudian mari kita belajar mana yang dimaksud tokohnya, latarnya, ya. Kita lihat. Nah, di sini Paraga tadi tokoh, ya. Ternyata yang memerankan di sini adalah macan. Nah, macan ini termasuk Paraga, ya. Nah, macan. Kemudian ada latar tadi ada latar papan, latar waktu, dan latar suasana. Sekarang kita cari latar papannya di mana. Nah, kita lihat di sini tokohnya tadi berada di mana?
Iya, ada di alas. Nah, alas itu bahasa Indonesianya hutan ya. Ada di alas. Nah, ini latar papannya adalah alas. Kemudian latar waktu. Nah, latar waktu atau waktu, latar waktunya di mana? Nah, ini di sawijine dino, pada suatu hari. Ini waktu. Kemudian yang terakhir latar suasana atau suasana ya. Latar suasananya di sini macan ini merasa gembira ya. Macannya merasa gembira atau bungah. Nah, ini. Nah, ini anak-anak adalah penjelasan tentang unsur-unsur cerita dalam bahasa Jawa ya. Nah, anak-anak silakan dikerjakan tugas yang ada di modul ya. Silakan kerjakan sendiri, tetap didampingi oleh orang tua. Akhirun kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.